Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan kali ini kita belajar matematika. Pada pertemuan hari ini insyaallah Ustazah akan membahas mengenai determinan, masih seputar determinan. Pekan lalu Ustazah sudah sampaikan mengenai determinan matriks dengan ordo 2 kali 2, ya, matriks persegi. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai determinan matriks ordo 3 kali 3 dan yang lebih besar dari itu. Tentunya ini khusus untuk matriks persegi. Nah, Ustazah harap Antuna sudah mempelajarinya. Sekarang Antuna siapkan alat tulisnya, buku paketnya, buku tulisnya, mohon didekatkan, kemudian dibuka buku paketnya untuk determinan matriks ordo 3 kali 3, dan jangan lupa isi daftar hadir terlebih dahulu, ya, daftar hadir itu penting. Nah, kita lihat buku paket halaman 142, ya, 142 143. Di sana tertulis bahwa untuk mencari determinan sebuah matriks berordo 3 kali 3, cara yang pertama adalah dengan cara Sarus atau metode Sarus. Nah, ada metode Sarus di sini. Nah, kita tulis dulu, misal di sini matriksnya A B C D E F G H I, ya. Kemudian untuk menentukannya, nah kita tulis lagi untuk kolom ke 1 dan 2 di sebelahnya, ya, kita tulis lagi untuk kolom 1 dan 2. Nah, di sini ditulis lagi, ya, kolom 1 dan 2-nya nih kolom. Ingat dulu ya, yang ini, yang sebelah ke arah sebelah sini itu namanya apa? Baris. Nah, kalau yang ke bawah ini adalah namanya kolom. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Baris yang horizontal ini baris. Kalau yang ke bawah ini yang vertikal ini kolom. Ini kolom. Nah, bagaimana cara menentukan determinan dengan cara Sarus atau metode Sarus? Nah, kita tarik garis ke sini, ya, yang lurus. Tarik garis lurus, tarik garis lurus. Nah, ini semuanya ditambah nantinya, nilainya positif maksudnya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus lagi. Garis lurus ke sini. Ini ke sini ya. Mohon maaf. Kemudian ini ke sini nih. Kena T-nya. Ya, jadi diperoleh di sini kan A, E, I ya positif ya nilainya, ditambah B, F, G positif, ditambah C, D, H, ya, kemudian yang ini dia nilainya negatif 3. G, E, C. Nah, G, E, C. Nah, nih G, E, C. Kemudian H, F, A. Kemudian I, D, B. Nah, ini semuanya nilainya negatif. Mudah ya, insya Allah mudah.
Nah, kemudian apa bedanya metode Sarus dan Saruskino? Nah, sebenarnya ini adalah modifikasi dari metode Sarus. Kalau metode Sarus diambilnya di sebelah kanan semua. Jadi kolom ke 1 dan 2 dituliskan lagi di sebelah kanan. Nah, ini ada perubahan sedikit gitu untuk Saruskino ini. Nah, yaitu di sebelah kiri dituliskan lagi kolom yang ketiga dan di sebelah kanan hanya dituliskan lagi kolom yang pertama. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi. Ya, jadi ini ke sini. Ya, tarik garis. Nah, seperti ini. Dan ini kalau ke arah kanan berarti dia positif. Ya kan, di sini GBF ini dikali semua ya. GBF ini dikali nilai G dikali B dikali F. Kemudian AEI dikali juga, kemudian ini masih positif DHC ini dikali. Nah, sekarang kebalikannya seperti apa? Nah, kebalikannya berarti nih dari sini. Nah, IBD, nah ini negatif nilainya ya. Kemudian CEG ini juga negatif. Kemudian FHA, nah ini juga nilainya negatif. Ini dikali semua. Nanti kemudian setelah dikalikan, masing-masing dikalikan, kemudian ditambah dikurang sesuai lambang bilangannya di situ. Ya, insya Allah ini mudah dipahami. Kita lihat contoh di sini ya. Nah, hitunglah determinan matriks berikut dengan metode Sarus dan Saruskino. Nah, kalau yang seperti ini, misal kita metode Sarus dulu ya. Misal nih, kita metode Sarus. Nah, kalau yang Sarus berarti kita tulis lagi yang ini. Kemudian ini untuk penulisannya jaraknya harus sama ya, serata mungkin jaraknya. Kenapa? Karena nanti akan ditarik garis, jadi harus benar-benar lurus. Nanti kalau salah malah salah menjumlah. Nah, kita tulis lagi kolom yang pertama dan kedua. Nah, 1, 4, 2. Kemudian di sini negatif 5, 2, negatif 1. Dah seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik garis. Nah, kita tarik garis dari sini ya, dari pojok nih. Nah, 1 nih garisnya. Kalau mau tulis dulu boleh. Misal di sini kita tulis dulu 1 kali 2 kali 3. Nah, ini positif ya, ditambah. Kemudian yang ini ke sini berarti negatif 5 kali 1 kali 2 ditambah masih positif. Ini ke sini. Nah, 2 kali 4 kali negatif 1. Nah, sekarang tinggal negatif nih yang dikurangnya. Sekarang yang dikurangnya berarti dari pojokan sini nariknya. Nah, ini berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 2 kali 2. Kemudian negatif lagi masih berarti ini. Nah, negatif 1 kali 1 kali 1. Kemudian yang satu lagi. Nah, ini ke bawah. Negatif lagi 3 kali 4 kali negatif 5. Nih gini aja dulu. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali 2 kali 3. Berarti 6, kemudian ini
1 kali 2, 2 kali negatif 5, negatif 10. Kemudian ini 2 kali 4, 8, negatif 8. Kemudian yang ini juga negatif 8. Kemudian untuk yang ini positif negatif, ini dia jadi positif 1. Kemudian yang ini 3 kali 4, 12. Atau 4 kali 5 itu 20 ya. 4 kali 5 20, dikali 3 60, negatif 60 ketemu negatif, jadi tambah 60. Jadi sama dengan di sini kita jumlahkan, ini penjumlahan 6 dikurangi 10, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 8, negatif 20. Negatif 20 ditambah 1, negatif 19 ya, negatif 19 ditambah 60, jadi sama dengan 41. Nah, ini baru metode Sarus ya. Sekarang metode Sarus-Kino. Kita tulis lagi. Nah, langsung ya, kalau metode Sarus-Kino berarti kita tulis dulu deh yang ininya 1, negatif 5, 2, kemudian 4, 2, 1, 2, negatif 1, 3. Nah, yang ditulis di sini kolom ketiganya saja, berarti 2, 1, 3. Kemudian di sini kolom pertamanya 1, 4, 2. Nah, kita coba ya, kita coba lagi nih. Nah, gini. Ya, kita tulis sama dengan 2 kali 4 kali 2 ditambah 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 4 kali min 1 ini. Nih. Min 1 ya. Kemudian 1 kali 2 kali 3, kemudian 5 tambah min 5 kali 1 kali 2, kemudian kurangi yang ini 3 kali 4 kali min 5 kurangi 2 kali 2 kali 2 kurangi negatif 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Nah, ini 2 kali 4 8 kali min 1 min 8. Nah, yang ini 2 kali 3 6 tambah 6 ya. Ini negatif 10. Yang ini 12 kali 5 60 ya, positif 60 karena ini ketemu negatif. Kemudian ini negatif 8, kemudian yang ini positif 1. Jadi sama dengan negatif 8 ditambah 6, negatif 2, negatif 12, tambah yang ini negatif 20, tambah 60, 41. Jadi nilainya sama mau dengan metode Sarus maupun Sarus-Kino. Jadi metodenya ini beda sedikit dan hasilnya sama. Selain metode Sarus yang dapat digunakan untuk menentukan determinan matriks persegi berordo lebih dari 2 kali 2, maka kita juga dapat menggunakan dengan cara ekspansi minor kofaktor ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai ekspansi minor. Minor min. Nah, berarti pengurangan ya. Determinan ini yang berisi elemen setelah baris dan kolom yang dihilangkan atau dikurangkan. Nah, misal di sini kan ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita mau menghilangkan baris kedua dan kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua yang mana? Ini baris kedua nih. Baris kedua, kolom kedua. Yang dapat
semuanya adalah tengah-tengahnya, berarti ini E yang akan kita hilangkan. Nah, minor untuk elemen E. Nah, di sini baris kedua kolom kedua berisi determinan matriks berordo 2 kali 2. Jadi kalau dihilangkan bukan E-nya saja yang dihilangkan, tapi sebaris dengan E dan sekolom dengan E itu juga dihilangkan, maka sisanya itu adalah biasa ditulis M ya, minor ya, dari minor 2 di sini adalah baris kedua kolom kedua, yaitu sisanya A C G I. Nah, di sini ditulis A C G I, kemudian kita buat determinannya seperti cara determinan matriks berordo 2 kali 2, yaitu dikali silang A kali I dikurangi G kali C. Nah, itu adalah ekspansi minor. Nah, sekarang apa itu kofaktor? Nah, kofaktor dari sebuah elemen adalah minor beserta tandanya. Nah, apa maksudnya? Nah, kofaktor elemen baris ke I dan kolom ke J, misalkan seperti tadi baris kedua kolom kedua, maka ditulisnya sebagai kofaktor IJ yang ditentukan oleh, nah ini ya, kofaktor IJ. Nah, negatif 1 pangkat pangkat I tambah JI. Di sini misalkan kan kalau baris kedua kolom kedua, maka berarti 2 tambah 2 pangkatnya kali minor IJ, minor 2 gitu. Jadi kalau misalkan yang kofaktornya itu adalah baris kedua kolom kedua, maka berarti rumusnya menjadi K 2 sama dengan negatif 1 kemudian pangkat 2 tambah 2 ya, M 2. Nah, ini dikali ya, ini negatif 1 pangkat 4 dikali M. M di sini adalah determinan matriks minor baris kedua kolom kedua ya. Jadi baris dulu baru kolom untuk penulisannya. Untuk lebih mudahnya, untuk mengetahui nilai-nilai pada setiap matriks, nah yang lebih dari 2 kali 2 ordonya, nah ini ditampilkan seperti ini ya. Nah, dari sebelah atas sudut kiri dimulai dengan tanda yang positif, jadi selang-seling ya, positif. Kalau ke kanan dulu negatif, positif, ke kiri ke bawah juga vertikal, positif, negatif, positif gitu, terus saja seperti itu ya. Begitupun yang ordo 4 kali 4 dan begitupun dengan ordo yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita gabung nih untuk menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor minor. Nah, tadi minor itu berarti ada yang dihilangkan, nah kemudian kofaktor. Nah, sekarang dengan dua-duanya. Nah, di sini udah ada ya, ini rumus lah ya. Dimisalkan A11, maksud 11 di sini adalah baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom kedua berarti A12. Kalau A21 baris kedua kolom ke-1 ya, ingat ya, ini baris, ini ke sini baris ya, ini ke bawah adalah kolom. Nah, ini yang harus diingat. Jadi kalau ini berarti A23 dia ada di baris kedua, benar ya, ada di baris kedua dan kolom ketiga gitu. Insya Allah bisa dipahami. Ustazah nggak akan bahas rumus ini, kita mau langsung ke contoh soal saja ya, biar lebih mudah. Jika tadi kita belajar menentukan determinan dengan metode Sarus ya. Nah, sekarang dengan ekspansi minor kofaktor ya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini misalkan di soal disebutkan ekspansi minor kolom kedua misal ya, ekspansi minor kolom kedua. Nah,
di sini berarti kolom kedua itu yang mana yang harus kita tandain dulu ini kolom kedua. Nah, kolom kedua ini adalah ini. Nah, jadi nanti untuk sebagai berarti ini A berapa? Nah, yang di depannya itu yang akan kita tulis di depan. Nah, misal nih, sekarang ini berarti kolom kedua ya, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Nah, yang ini baris ke satu nih yang angka negatif 4 ini, baris ke satu kolom kedua. Nah, negatif 4, negatif 4. Kita tulis. Jika minor negatif 4, nah jika minor negatif 4 nih, mana yang tersisa nih kita lihat. Nah, ini kan pokoknya yang melalui negatif 4. Nah, gini, berarti yang tersisa yang mana yang tidak dilalui? Maka kita tulis negatif 1, negatif 2, 7, 1. Ya kan, ini tidak dilalui. Nah, kemudian sekarang kita lihat tadi di sini, kalau negatif 4 posisinya, berarti kalau seperti ini kan tadi positif, negatif, positif. Nah, gini ya. Kalau seperti ini berarti negatif 4 ini posisinya di mana? Negatif. Maka di sini ditambahkan negatif. Negatif 4 dari mana? Dari angka yang ini. Kemudian negatif 1, negatif 2, 7, 1 yang tidak dilalui oleh negatif 4. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang 5 ini, yang 5. 5 di sini kita lihat apa? Positif tambah 5 gitu. Nah, yang dilalui oleh angka 5 ini baik baris maupun kolom. Nah, berarti kalau ke sini nih, nah, yang dilalui angka 5 nih, selainnya yang tidak dilalui berarti 2, 3 ya. 2, 3, 7, 1. Nih. Kemudian satu lagi nih, negatif 8. Nah, tulis dulu di sini negatif 8. Terus kita lihat di sini tandanya apa? Negatif 8. Posisinya sama berarti dia negatif. Nah, kita kurung. Kemudian di sini kita lihat yang dilalui oleh negatif 8. Berarti yang tidak dilaluinya 2, 3, negatif 1 ya. Negatif 2. Negatif 2. Nah, begini. Kemudian sama dengan, nah, negatif ketemu negatif jadi 4 di sini, kemudian di sini negatif 1 kali 1. Nah, 1 negatif 1 kali 1 ya di determinan, kemudian dikurangi negatif 2 kali 7. Kemudian di ini dulu sendiri ditambah 5. Nah, kemudian di sini 2 kali 1 dikurangi 3 kali 7. Kemudian di sini ditambah 8. Kemudian di sini 2 kali min 2. Kemudian dikurangi 3 kali min 1. Nah, bagaimana ini? Nah, sama dengan di sini 4, tetap tulis dulu 4. Min 1 kali 1, min 1. Dikurangi min 2 kali 7. Nah, berarti min 1 ditambah ya kan? Coba. Min 1 jadinya ditambah 14. Oke, kemudian di sini tambah 5, di sini 2 dikurangi 21. Kemudian 8, 2 kali min 2 min 4, nih ditambah 3. Nah, 4 dikali berapa ini? 13 ya, ditambah 5 dikali berapa? Min 19 ditambah 8 dikali berapa ini? Negatif 1. Maka hasilnya
kali 13, 52. 5 kali 19, ini negatif ya. 5 kali 19, 95, kemudian ini negatif 8 kali 1, 8. Oke, sama dengan kita hitung. Hasilnya sama dengan negatif 51. Nah, ini hasil dari ekspansi minor kolom kedua. Hasilnya 51, negatif 51. Itulah determinannya. Kalau mau dicek, boleh silahkan dengan misalkan dengan metode Sarus, bener gak nih gitu kan. Dengan menggunakan metode Sarus itu hasilnya bagaimana gitu, silahkan dicek. Nah, untuk penjelasan determinan matriks persegi berordo 3 kali 3, usah cukupkan sampai di sini. Baru menggunakan 2 metode ya. Yang pertama metode Sarus tadi, kemudian Sarus-Kino itu masih bagian dari metode Sarus, kemudian ekspansi kofaktor minor. Nah, ekspansi kofaktor minor. Nah, bagaimana cara perhitungannya tadi sudah jelaskan. Nah, sekarang tinggal latihan soal. Diketahui ada sebuah matriks. Nah, silakan Antuna hitung determinannya dengan menggunakan 4 metode ya. Metode Sarus yang pertama, kemudian Sarus-Kino, kemudian ekspansi kofaktor minor baris kedua, kemudian ekspansi kofaktor minor kolom ketiga, dan tulislah kesimpulannya dari hasil pengerjaan tersebut. Hasil dari kedua cara itu bagaimana, seperti apa, nanti perlihatkan, kemudian tulis kesimpulannya dari hasil pengerjaan tersebut. Apa kesimpulan yang dapat Antuna ambil? Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Syukron, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.